janji saya pada saat jeda tadi langsung akan saya sapa sudah hadir tapi tidak di studio, dari luar studio. Ada Pak Hendar Prihadi. Pak Hendi, selamat malam. Selamat malam Mbak Viani, ada Bang Don Bosco, ada Bang Burhan, Mas Wahyu. Selamat malam Mas Hendi. Selamat, Mas Hendi. Selamat Pak Hendi. Hasil quick count mengatakan Anda mengungguli Kota Kosong, angkanya 91,5% loh nih. Apa tanggapannya, apa yang mau disampaikan Pak Hendi? Ya, tentu saja kita masih menunggu keputusan KPU, tapi alhamdulillah berita baik ini tentu saja menjadi sebuah setelah kita kerja keras dengan tim selama 70 hari, ada berita dari hasil perhitungan bayangan ini tentu saja membuat kita agak lega gitu ya. Mudah-mudahan KPU pun menetapkan sesuai dengan perhitungan bayangan ini. Dan tadi Anda sempat menyampaikan, saya baca sedikit komentar Anda bahwa partisipasinya ternyata di masa pandemi ini yang banyak orang khawatir ketika partisipasi dari pemilih menurun, ini ternyata lebih baik dari tahun 2015 di Kota Semarang sendiri. Ya, ini yang membuat kami sempat kaget ya, surprise gitu ya. Karena dari perhitungan tim pemenangan kami, ini ada hampir 800.000 warga yang datang dari DPT sekitar 1.174.000 sekian. Yeah. Artinya kalau di prosentase sekitar 68 sekian persen. Dibandingkan 2015 yang hadir hanya 65 sekian persen. Tentu saja ini mematahkan sebuah mitos kalau di saat pandemi ini keengganan orang untuk datang karena takut tertular COVID. Alhamdulillah di Semarang tidak seperti itu. Tidak terjadi. Tapi, ya. Saya kira Mas Hendi ini punya prestasi yang sangat bagus. Saya ingat 2 minggu lalu kita memberi penghargaan sebagai People of the Year Metro TV ya untuk government officer. Dan saya kira semua orang melihat kalau ke Semarang sekarang, rasanya Semarang sudah beda, ya? itu sudah sangat jauh, jauh sekali bedanya. Dan saya kira Mas Hendi ini tinggal membuat itu lebih meningkat lagi untuk membuat Semarang bisa lebih seksi dari kota manapun. Jadi soal kota kosong itu ada banyak variasinya. Ada variasi karena calon begitu kuat karena approval ratingnya tinggi, kinerjanya jelas. Jadi kota kosong Semarang itu salah beda satunya. dengan Semarang. Jadi banyak partai yang akhirnya kalah sebelum bertanding untuk melawan Mas Hendi ya misalnya. Tapi di beberapa tempat ada juga kota kosong bukan karena calon tunggalnya itu hebat, tapi karena dia memborong partai. Nah, jadi memang tidak bisa kita pukul rata ya. Nah, untuk kasus Semarang saya kira banyak survei termasuk survei beberapa lembaga sebelum pilkada, memang Mas Hendi sudah jauh di atas angin sehingga membuat banyak partai akhirnya memilih untuk berkoalisi ketimbang berkompetisi. Oke, Mas Hendi mau ditanggapi nggak tadi statement dari Bang Don dan Mas Burhan ini? Silakan. Ya, saya sih terima kasih atas masukan dari petinggi-petinggi yang ada di tingkat nasional ini ya. Bang Burhan siapa sih yang nggak kenal, apalagi Bang Don Bosco. Tapi menurut saya ini buah dari kerja keras semua tim relawan, partai pendukung, dan masyarakat Kota Semarang. Yang kemudian mereka meyakini sekali bahwa ini adalah sebuah pilihan 5 tahun sekali yang harus disukseskan. Jadi saya mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada seluruh warga Semarang, seluruh partai pendukung, khususnya Bu Ketua Umum saya, Bu Megawati, dan teman-teman relawan. Apa yang akan berbeda nantinya di periode kedua Anda untuk kota dan warga Semarang, Mas Hendi? Perbedaan yang paling mendesak adalah kita harus segera lepas dari persoalan pandemi COVID nih, Mbak Viani. Baik dari sisi medisnya, mudah-mudahan vaksin segera datang. Kemudian dari sisi dampak sosial budayanya, kita juga sudah punya program-program untuk pengentasan ekonomi di tahun 2021. Tapi dari sisi komunikasi mungkin nggak ada perbedaan. Saya akan tetap turun ke bawah secara offline, kemudian juga membuka kanal komunikasi di semua lapis masyarakat secara online, dan kami juga akan terus lakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan OPD atau dinas kami. Harapannya program dari Pemkot ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi ini menjadi sebuah target prioritas kami, terutama pengembangan Semarang di wilayah selatan supaya ekonominya tumbuh dengan baik. Satu pertanyaan Mas Hendi soal ROP. Soal air laut yang naik, kan itu kan dulu kan sangat klasik itu di Semarang itu.
ketika Anda jadi wali kota, kita sudah lihat bahwa itu jauh menurun. Kira-kira gimana ini masa depannya, Mas? Mas Hendy, soal Mbak ROP. Fiani saya nggak dengar Soal ROP, tanya. Oh ya. Ya, soal ROP itu bagaimana? Karena waktu kemarin juga saya membawakan debat itu juga ternyata hujan deras pada malam hari dan ternyata juga ada beberapa titik yang banjir gitu. Nah, soal ROP sendiri bagaimana? Apa strategi Anda ke depan? ROP ini kan sudah mulai jauh berkurang. Betul, Tapi finishing betul. daripada ROP ini sebenarnya masih ada tahapan-tahapan yang namanya tanggul laut. Tanggul laut, ya. Tahap pertama ini tanggul laut yang berfungsi sebagai jalan tol Semarang-Demak ini sudah mulai berjalan. Lelang investasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sudah mulai dari wilayah Demak kemudian masuk Semarang. Ya. Rencananya tahun depan tanggul laut ini menyisir pantai Semarang mulai dari Semarang ke Kendal. Selain jalan tol juga berfungsi sebagai tanggul laut. Kalau itu kemudian selesai 2-3 tahun ke depan, wah itu sudah bisa dipastikan persoalan ROP udah tuntas di Semarang. Ya sekarang ini masih ada sedikit-sedikit terutama di Tambak Loro RW 11, kemudian juga ada di beberapa wilayah. Tapi secara umum kawan-kawan yang ada di wilayah Genuk, Kaligawe, mereka sudah banyak berubah. Ini tinggal kita selesaikan drainase terutama untuk membuat persoalan banjir ini bisa tuntas di Semarang. Bisa teratasi. Baik. Termasuk masalah relokasi tidak ada kendala yang berarti ya, Mas Hendy ya? Sampai hari ini alhamdulillah tidak. Kalaupun ada 1-2 kita juga sudah komunikasikan dengan baik. Pengalaman di periode saya kemarin ada 6.000 PKL dan rumah liar di sepanjang Barito yaitu normalisasi banjir Kanal Timur yang kemudian bisa kita selesaikan ya dalam waktu kurang dari setahun. Prinsipnya adalah komunikasi yang baik dan mereka menyadari mereka berpindah, kita siapkan tempat tapi manfaat dari setelah mereka pindah ini Semarang bisa terkurangi banjir ya. Mereka memahami itu. Oke, baik. Mas Burhan mau menanggapi lebih jauh? Ya, saya memang KTP-nya Jakarta, tapi asli Rembang. Tadi akan dibangun tol, Mas, untuk ya. ROP itu, tapi tidak sampai di Rembang. Sampai Demak. Sampai Demak, lumayan lah. Lumayan, tapi ini saya kira satu hal yang patut kita syukuri dari era reformasi otonomi daerah, di mana pemilih punya kesempatan berharga untuk memilih calon mereka masing-masing. Jadi misalnya Pak Jokowi, kemudian Ridwan Kamil, kita juga punya Mas Hendy, itu figur yang lahir dari pilkada secara Kita langsung. berharap ini salah satu output dari pilkada yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa calon negarawan. Dan jangan lupa, gitu ya, kalau kita baca pemimpin dunia itu umumnya dimulai dari bawah. Itu betul. Jadi kalau misalnya Mas Hendy sukses gitu ya di Semarang. Ini udah keker-keker Jateng 1 mungkin. Ah itu 1. Ya kan? Kita Kemudian bisa naik kelas lagi gitu ya. Oh gitu. Dan presidennya sudah ada. Gitu ya, Kita tidak akan melihat ada yang tiba-tiba muncul begitu. Tidak, jadi karena anak pejabat lalu tiba-tiba kampanye jadi presiden kan. Jadi nggak ada yang instan untuk mencari pemimpin dan negarawan yang berkualitas. Oke. Jadi dalam demokrasi kita mendapatkan kesempatan emas bagi semua calon pemimpin, mereka harus membuktikan dulu kapasitasnya di tingkat paling bawah. Kalau sukses kita kasih reward. Berlumpur dulu di bawah. Ya, betul. Kalau misalnya tidak terlalu bagus, ya kita kasih punishment. That's democracy. It's all about. How it works, Mas Burhan, saya ingin mencoba memotret apa yang sudah dilakukan Mas Hendy di Kota Semarang karena saya melihat dari beberapa wilayah kabupaten kota yang ikut kontestasi di Pilkada tahun 2020 ini banyak diantaranya yang dianggap sukses karena sebagian besar alokasi anggarannya digelontorkan untuk infrastruktur. Ini selaras senafas dengan apa yang dilakukan di tingkat nasional. Infrastruktur. Apakah itu menjadi memang kunci kesuksesan? Ada soal infrastruktur yang menjadi isu seksi untuk gelaran pilkada atau kontestasi yang lebih tinggi di Iya, bagaimanapun infrastruktur kan satu hal yang sangat terlihat, yang tangible. Betul. Jadi orang bisa melihat secara langsung. Bertemu dengan kenyataan bahwa Indonesia itu melewatkan momentum emas, terutama beberapa tahun sebelumnya, ada banyak dana yang tidak bisa dimanfaatkan untuk mengurangi gap kekurangan infrastruktur kita. Jadi menurut saya lepas dari apapun yang dijanjikan oleh kepala daerah, apalagi petahana, petahana itu kan, Mas Hendy kan posisinya sebagai petahana ya. Betul. Petahana itu pada dasarnya dia punya kesempatan untuk bekerja 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau bagus,
warga akan memberikan pilihan lagi. Kalau buruk, warga akan memilih yang lain. Kasus Medan misalnya. Menurut saya bukan semata-mata karena Mas Bobi, kenapa Mas Bobi menang, tetapi Ahyar sebagai petahana dianggap tidak terlalu bagus, terutama menjelang pilkada ada banjir di Medan. Ekspektasi untuk Bobi. Jadi ada semacam ini, Bang. Saya sebut kalau petahana running for election itu semacam referendum bagi petahana. Jadi penantang itu tidak dilihat apakah penantangnya bagus Tidak atau harus tidak. gemilang gitu penantangnya ya, Karena lebih kalau menilai orang kinerja petahana. bersih, penantang itu kayak semacam menunggu bola muntah. Kalau petahananya buruk, Tidak mendagol. dia akan dapat umpan lambung. Meskipun belum tentu bagus juga. Cuman gitu ya, menurut buat saya penantang. sih ini bukan soal infrastruktur semata ya. Kalau kita lihat Surabaya, lihat Semarang, itu pelayanan pada rakyat itu memang banyak dan itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat makin ke bawah pemerintahan itu, infrastruktur iya gitu. Tetapi pelayanan Reformasi itu birokrasi yang juga kemudian di di mana situ. rakyat merasa oh oke gitu, saya dilayani, perubahan tidak ada di kesulitan, hidupnya. apa segala fasilitas yang dibutuhkan itu terakomodasi, entah sekolah gratis, entah kartu sehat dan seterusnya. Hal-hal seperti itu ikut membantu untuk rakyat merasa ya dia ini saya juga. Saya bangga. Kita mungkin ada closing statement dari Mas Hendy sendiri dalam segmen ini, terutama tadi ada sudah mulai bukan soal kejahatan satu kan? Oh, baru saya mau tanya, kira-kira ada udah gak sabar aja gitu main keker-keker kejahatan satu. Gimana Mas Hendy? Yang jelas ini sudah menjadi, kalau misalnya nanti KPU sama hitungannya seperti tim kami, ya ini menjadi sebuah amanah yang harus kita emban selama 4 atau 5 tahun ke depan. Pasti kita akan penuhi hal-hal yang kemarin sudah kami sampaikan pada saat janji-janji saat kampanye. Tapi kembali ke hal tadi yang didiskusikan antara Bang Burhan sama Bang Don Bosco, saya setuju bahwa infrastruktur ini penting, apalagi langsung itu terlihat oleh masyarakat. Tapi juga tidak kalah penting hal-hal yang sifatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Di wilayah terutama di Semarang itu pendidikan dan kesehatan saya nomor satukan. Jadi ada UHC, biaya semua rumah sakit digratiskan, tidak peduli kaya miskin, yang penting mau dirawat di kelas 3. Sampai terus orang lahir sampai meninggal itu kita selalu mencoba ada di wilayah warga Semarang, bahkan di wilayah pendidikan ini juga beasiswa kita teruskan, tidak hanya di tingkat SMP sesuai kewenangan kota, tapi juga SMA bahkan perguruan tinggi. Nah, kalau ini semua janji-janji ini sudah dirasakan masyarakat, kita tambahi anggarannya, kita perbesar fasilitasnya, saya yakin masyarakat juga akan merasa senang, cinta, bangga tinggal di kota yang namanya Semarang. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Selamat sekali lagi kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU. Terima kasih banyak. Oke, kita harus jeda kembali. Tuh ternyata bukan cuma infrastruktur, tapi juga ternyata ada pendekatan dari kesehatan, pendidikan yang juga menjadi faktor kunci pemenangan seorang kandidat. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dengan Pro TV.